Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jika teman-teman hari ini lagi ada yang kurang fit, kurang sehat, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kesehatan, kesembuhan, dan dilancarkan dalam pemulihannya agar bisa beraktivitas kembali. Semoga teman-teman yang sekarang lagi dapat cobaan berat ya, semoga diberikan kekuatan agar dapat melalui masalah-masalah yang berat tersebut. Dan semoga teman-teman semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tema readingan kita hari ini adalah inilah orang yang sayang sama kamu. Oke, Five of One ya. Sebetulnya ada penolakan di dalam batin kamu ya, cuman pikiran kamu di sini udah kadung ruwet, terus banyak banget beban gitu, bikin kamu juga selalu panas hati, jengkel, dan banyak marah-marah ke sekitar orang-orang yang ada di dekat kamu. Dan gara-gara orang ini, orang yang kamu cintai ini gitu ya, kamu di sini sering banget terbawa emosi ya. Karena apa? Karena di sini kamu mengharapkan perhatiannya dia, mengharapkan sesuatu ya yang manis lah dari dia, asalnya dari orang yang kamu sayang, itu tidak pernah kunjung datang, yang membuat kamu sering jengkel hati, sering kesel, bahkan mudah sekali marah gitu ya. Ya karena kamu mungkin ngerasa selama ini hanya capek di kamu gitu ya, batin jadi lelah ya, selalu berpikir ke arah yang negatif terus, mikirin dianya. Ya mungkin dia udah nggak sayang, dia ada orang lain, entah bla bla bla, yang membuat kamu pada akhirnya kayak kacau pikirannya dan sering banget ngedumel ya. Bahkan yang lebih parahnya kamu suka marah-marah gitu. Five of Pentacles, sehingga pada saat kamu cari uang, ini terutama teman-teman yang kerjanya di dalam ya, tidak pergi ke kantor atau bukan bekerja pada perusahaan ataupun juga pada sebuah instansi pemerintah, ataupun ya intinya kamu adalah seorang pengusaha, seorang yang berdikari ya. Aku ngerasa kamu kesulitan di sini mengeluarkan ide untuk kamu cari uang ya, karena kamu pikirannya selalu saja keingetan dia, energinya habis karena banyak ngelamunin dia gitu ya. Menyebabkan dia sekarang ini juga sebetulnya keadaannya juga susah batinnya. Kenapa? Kepikiran sama kamu terus. Entah kamu yang menutup pintu, menutup jalan komunikasi, sehingga di sini dia juga banyak bertanya-tanya tentang hubungan kalian berdua. Dan pada kenyataannya yang sedang terjadi pada diri kamu juga, sebetulnya kamu dipenuhi perasaan yang marah, banyak keruwetan hati yang menyebabkan kamu susah mengeluarkan ide-ide ya di dalam pekerjaan ya, yang membuat kamu merasa bahwa belakangan ini atau saat hubungan kamu sama dia nih udah rusak komunikasi, ataupun juga tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, menghancurkan karir kamu. Jadi sedikit demi sedikit karir kamu tuh banyak yang anjlok ya, banyak yang tidak seperti sebelumnya ya. Kalian masih baik-baik aja hubungannya, terus juga ekonomi masih lancar. Tapi kali ini gara-gara hati kamu sering ngeruwet gitu ya, jadi membuat perekonomian kamu di sini juga pendapatannya sedikit gitu, nggak sesuai dengan apa yang kamu pengen. Ya, aku rasa juga di sini ada beberapa teman-teman yang sudah menikah ya. Five of Pentacles mungkin sudah punya pasangan. Ya, pasangannya di sini mungkin juga ikut capek, ikut lelah, ikut kena dampak dari emosional yang kamu keluarin ya, dari rasa jengkel dan kesal kamu karena kamu tidak memperoleh target yang kamu impikan ya. Jadi kena
jadi rasanya capek juga dia nemenin kamu, capek juga dia jadi pasangan kamu, yang membuat dia juga sekarang banyak berdiam diri ataupun juga tidak banyak deketin kamu. Oke, aku ngerasa kamu juga belakangan ini banyak bersabar, banyak menyendiri, banyak bersabar, bernostalgia tentang perjalanan hidup kamu sebelum terjadi perubahan seperti sekarang ini ya, dimana kamu mungkin merasakan kebebasan, kebahagiaan, tapi sekarang justru kamu sulit mendapatkan kebebasan dan kebahagiaan, dan membuat kamu menuntut kamu untuk bersabar di dalam batin, dipaksa gitu ya oleh oleh keadaan, sehingga kamu di sini mampu untuk ya sabar, tenang gitu. Beberapa dari teman-teman mungkin belum, tapi ini aku rasa nanti ke depannya kamu akan lebih tenang, lebih sabar ngehadapin ini semua dan menerima ya, menerima keadaan dimana mungkin kamu sebetulnya masih ingin ngejalani hubungan dengan seseorang ini, cuman kondisi kamu juga nggak bisa ya membuat kamu harus mengambil tindakan, dan ya pada akhirnya membuat kacau pikiran kamu. Dia orang mungkin sangat dicintai sama kamu, tapi perhatiannya nihil, ya, nggak ada. Kalau kamu nggak duluan, kalau kamu nggak memberikan perhatian lebih dulu, ya dia nggak sama sekali gitu memberikan perhatian ya. Jadi kepinginnya apa-apa dikasih aja gitu. Jadi kamu juga mungkin sudah puncaknya kemarahan itu ada di dalam batin kamu ya. Selama ini kamu simpan-simpan aja karena kamu sayang, takut kehilangan dia, takut berantem sama dia, karena mungkin juga udah sering kali berantem. Kalau lagi berantem sama dia kemana-mana jadinya. Pasangan kamu juga yang sekarang juga sering kena dari emosional kamu karena seseorang itu yang menyebabkan kamu sekarang ya seperti ini ya. Dan setelah kamu mendapati diri kamu banyak ketenangan, kesabaran, mungkin ada beberapa teman-teman yang mengambil jalan berpuasa, banyak bangun tengah malam berzikir, berwirid ya. Tirakat lah intinya, membersihkan diri, menyucikan diri, karena mungkin teman-teman udah capek pergi ke sana kemari untuk mendapatkan kelancaran rezeki ataupun juga untuk kesuksesan, karena semakin lama semakin banyak perubahan di dalam ekonomi dan juga diri teman-teman, sehingga teman-teman takut jatuh ambruk ya. Makanya di sini banyak berubah, mengikuti kata hati, banyak tirakat, banyak puasa yang menyebabkan teman-teman pada akhirnya bisa mengendalikan diri dan bersabar. Nine of Pentacles ya. Nanti dalam perjalanannya teman-teman akan banyak mendapati hasil dari tirakat yang teman-teman jalani ini. Ya, satu persatu impiannya semua akan didapat. Misalkan ya, soal hubungan kamu dengan seseorang ini itu akan tetap, dia akan bisa bersama dengan kamu, bahkan kalian ini masih ada potensi buat bersama. Walaupun mungkin kamu sudah 100% ya melepaskan dia, tetapi aku ngelihatnya dia masih memiliki perasaan sama kamu, cuman kamu memilih untuk melepas dia. Nine of Pentacle, kamu pingin ada pencapaian yang baik buat kamu sehingga kamu harus rela melepaskan dia, dan kamu ingin menyelesaikan misi kamu yang sekarang mungkin lebih bagus, lebih membuat kamu nanti pada akhirnya menjadi orang yang besar ya. Dan aku ngerasa gak lama lagi setelah kamu mendapati kesabaran ya, ketenangan ya, dan terus menguatkan puasa kamu, tirakat kamu ya, aku rasa memang miliknya besar nanti ya, rezekinya akan gede banget setelah kamu mampu mengendalikan emosimu, keruwetan kamu ya, itu akan satu persatu semua terwujud ya. Yang penting sabar dan tenang. Tapi aku ngerasa kamu nggak obsesi banget, nggak ambisi banget buat ngebeli ataupun untuk punya banyak uang, tetapi itu adalah doanya memang supaya hidup kaya raya di masa depan dan sejahtera dengan kesehatan juga yang baik. Kesehatan kamu juga memulih, dan itu dikarenakan kamu bisa mengatasi emosional kamu, amarah kamu. Dan kita lihat ya energinya dari orang yang saat ini kamu tinggal kayak gimana ya. Nah, ada Six of Cups teman-teman.
dia selalu ingat kamu. Dan hari ini kayaknya dia juga lagi kangen sama kamu ya. Kamu baik banget ya, segala sesuatunya kamu penuhin. Jadi udah pasti kamu menancapkan dalam banget di dalam hatinya. Dan ini orang bakal susah lo move on dari kamu. Sekarang kamu udah mulai berdikari, udah mulai agak tenang hidupnya. Tapi dia berada dalam kesusahan karena dia susah move on. Nah, banyak kesedihan yang dia alami teman-teman. Eight of Cups ya. Nanti akhirnya karena dia juga nunggu-nunggu kamu kembali apa enggak gitu ya. Dan pada akhirnya nanti dia akan nyerah, pasrah, dah, ya kan? The Moon. Banyak melamun ya, banyak melamunkan kamu. Dia juga pesimis bahwa hubungan ini akan bisa membaik dan dia memilih untuk menerima keadaan. Tapi yang aku lihat teman-teman, dia akan susah sekali untuk move on. Bahkan akan ada perubahan pada fisiknya, entah dia jauh lebih gendut ataupun juga jauh lebih kurus ya. Yang jelas dia akan berubah secara fisik dan juga lemah ya, kalbunya lemah karena dia ini banyak berharap, banyak melamunkan kamu. Ini yang sering terjadi mungkin di dalam hubungan ini adalah kamu terlalu banyak memberi ya, memberi cinta, terus juga perhatian, dan kamu terlalu memanjakan dia, meromantiskan dia sehingga sekarang dia susah move on dari kamu ya, kehilangan kamu banget. Dia di sini juga sebetulnya sudah menerima kalau memang kamu sudah mau pergi gitu ya dari dia, tapi sampai dengan detik ini dia kayak belum ikhlas teman-teman ditinggalin. Hatinya juga sakit sekali. Di sana dia juga ingin bertemu dengan kamu lagi, ini mungkin yang terakhir ataupun juga entah apa, tapi dia ada keinginan ingin berjumpa dengan kamu. Ada sesuatu yang ingin dia bicarakan ke kamu. Mungkin sesuatu ini juga aku ngerasa ada kaitannya dengan penyembuhan dia. Jadi dia pingin ketemu kamu dulu, pingin beberapa pertanyaan mungkin yang sudah dia kantongin ya, untuk dia ikhlas melepaskan kamu. Dan itu ya, sampai detik ini dia berharap bisa bertemu dengan kamu. Nih, ada Page of Wands ya. Apakah kamu akan bertemu dengan dia ke depan nanti? Kita lihat. Apakah kamu akan bertemu lagi dengan dia ke depan nanti? The Devil teman-teman ya. Kamunya juga masih sih ya di sini, masih sayang. Padahal kamu di situ mau berubah loh. Mau mencari kebahagiaan yang lain atau juga memperbaiki finansial kamu. Di sini kamu The Devil. Ya. Oke, kamu kayak tidak bisa lepas karena nafsu kayaknya ya. Emang orang ini tuh menggoda banget, jadi kamu dibikin rindu terus sama dia. Two of Swords. Ya, semoga aja. Semoga aja teman-teman mampu ngelewatinnya ya. Memang godaannya seperti itu kalau cinta segitiga nih, apalagi kamu udah mau proses penyembuhan, pengen hidup bahagia ya, kamu harus berani untuk mengambil sikap dan gak boleh lagi dilihat-lihat. Makanya udah selesai, jangan lihat lagi, jangan kepoin lagi ya, supaya perjalanannya lancar. Tuh absurd nih, kamu masih bingung ya antara cinta atau kebahagiaan masa depan kamu. Kamu emang sayang banget sama orang ini, dan aku ngerasa di Two of Swords di sini kamu sebetulnya nggak mau peduli kamu akan seperti apa di masa depan ya. Yang penting kamu masih bisa bersama dengan dia. Tapi ini nanti akan menjerumuskan kamu ke dalam hal-hal yang menyakitkan gitu. Di kemudian hari kamu akan susah banget. Apa yang aku lihat ini hanya sebuah pikiran kamu aja ya. Jadi kamu kepingin bersama dengan dia dan kamu berani gitu ya ngejalin hubungan, dan kamu siap untuk resikonya gitu, dan kamu nggak nggak peduli mungkin dengan karma atau segala sesuatu yang akan menyulitkan kamu di masa depan. Yang jelas kamu sepertinya pingin menenangkan hati dan juga pikiran yang capek banget, karena kamu juga ternyata sangat merindukan dia. Ada As of Pentacle ya. Tapi sebenarnya tujuan besar kamu di tahun 2025 ini adalah keuangan finansial kamu. Jadi kamu mau fokus juga di sini ya.
udah otomatis nih nanti dengan sendirinya sedikit demi sedikit kamu bisa menyingkirkan orang ini. Walaupun kamu punya nafsu yang membara sama dia, tapi kalau tujuan kamu ini kuat buat kamu untuk tidak teringat sama dia, nanti akan bisa melupakan dia ya. Itu akan terjadi tahun 2025 ini, kamu akan berhasil kok melupakan dia. Kalau benar-benar kuat tujuan yang kamu ingin capai itu ya. Kalau kamunya di sini masih apa ya, menjembatani atau memberikan pupuk gitu ya di hati kamu, itu kemungkinan besar gitu kamu akan kembali lagi di hubungan yang sama, yang tidak naik di situ-situ aja, yang menyebabkan kamu justru malah mengalami kebangkrutan gitu ya. Dan aku lihat di sini ada sih niat kamu kuat di sini, As of Pentacle. Jadi banyak opportunity kamu yang nanti bermunculan satu persatu, kamu bisa menjalani, bahkan kayak ada ini ya, kayak ada pertolongan yang enggak kamu sangka-sangka deh ya. Kamu memang cukup kuat banget terus kepikiran si orang ini yang udah kamu jauhin, tapi kamu cukup terlindungi di sini. Ada tangan Tuhan ya, ada bantuan dari ilahi yang membuat kamu ini terselamatkan. Pada akhirnya kamu akan fokus pada tujuan kamu, dan emang kamu tuh ditakdirkan buat jadi kaya ya, ditakdirkan untuk hidup bahagia. Makanya kamu di sini tuh nggak akan dilepasin. Entah ini karena ada doa orang tua ya, ataupun juga memang kamu punya pengalaman hidup yang pahit dan juga sudah banyak mempelajari semuanya ya. Jadi kamu mengambil hikmah dari perjalanan kamu yang membuat kamu akhirnya kuat ya, bisa ngelewatin dan ngedapetin eh, semuanya sesuai dengan prediksi kamu ya. Kalau kamu mungkin sekarang susah buat terlepas dari dia, ya itu karena mungkin masih ada nafsu kamu dengan orang ini ya. Tetapi karena di sini udah keluar the full, aku yakin deh ini akhir semua ya, hubungan kamu ataupun juga dengan masalah-masalah kamu ya. Ini akhir. Jadi hari ini tuh kamu udah stop gitu ya, udah tidak mengizinkan hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang menyulitkan kamu di tahun 2025 ini akan masuk lagi ke dalam kehidupan kamu. Depul ya, kamu udah nggak peduli pokoknya masa bodoh dengan orang ini ya, dan masa bodoh mungkin dengan masalah yang kamu pikir ini akan menghambat, karena mungkin juga kamu rada-rada ke trigger gitu dengan pendapatan dari hasil usaha yang kamu sudah perjuangkan ini ya, tidak mencapai maksimal gitu. Jadi uang yang kamu kepingin dapat banyak dari usaha yang kamu kerjakan, tapi dapatnya malah sedikit, dan itu nanti lama kelamaan kamu akan menerima gitu, nggak akan lagi bikin ruwet gitu tentang pendapatan yang kamu terima ya, karena itu juga membebani perjalanan kamu, membuat kamu juga tidak bisa mengeluarkan ide-ide karena kamu terlalu fokus ambisi untuk jadi berhasil. Pada akhirnya depul, kamu akan ngejalani segalanya dengan senang hati ataupun juga riang gembira ya. Jadi kamu terbanyak humor, banyak bercanda dengan keluarga, teman sekitar ya, dan kamu akan memposisikan diri kamu mungkin selayaknya sebagai seorang yang dalam versi barunya kamu yang kamu mau. Kalau mungkin selama ini kamu terlalu banget gitu ya mikirin masalah, tapi kali ini kamu belajar untuk tidak sekali lagi untuk tenggelam dalam urusan-urusan masalah yang rumit seperti hubungan cinta. Kamu udah nggak mau lagi tuh ya terhubung dengan orang-orang yang toksik, orang-orang yang membuat kamu sekarang jadi nggak punya apa-apa ya, bahkan tenaga dan ide aja kamu hampir hilang gitu karena masalah percintaan ini, dan akhirnya menimbulkan masalah-masalah baru dalam hidup kamu. King of Pentacle, aku rasa memang kamu sudah ditakdirkan akan hidup senang ya. Jadi masa tua kamu, masa dewasa kamu ini akan berkelimpahan, bergelimangan uang, harta gitu ya. Maaf ya, tangan saya kelihatan. Jadi nanti kamu udah nggak kepikiran lagi tentang cinta, nafsu dari orang yang mungkin bukan untuk kamu ya, dan kamu akan lebih menghargai diri kamu, menjaga diri kamu untuk terlibat pada cinta terlarang. King of Pentacle juga ya,
menggambarkan bahwa masa depan kamu ini akan hidup dengan nyaman dan sejahtera gitu ya, dan banyak keberuntungan. Nih bottom of the deck-nya, Wheel of Fortune. Mau lihat bagaimana nanti kisahnya dia setelah kamu benar-benar tidak akan kembali kepada dia. Oke. Seperti apa ya kisah hidupnya setelah kamu meninggalkan dia. The Hierophant, Seven of Pentacle, Three of Pentacle, The Sun. Oke, hati-hati teman-teman, dia bakal terus datengin kamu ya, merayu ataupun juga hadir kembali dalam perjalanan nanti di tahun 2025 ini, walaupun dia mengerti posisi ya. Dia juga banyak belajar dari perubahan kamu gitu loh. Oh ya, kamu berubah karena kamu pengen jauh lebih baik dari tahun yang lalu bersama dengan aku gitu ya. Tapi dia juga di sini kayak punya rencana mau masuk lagi dalam kehidupan kamu gitu ya. Ini melalui ya aku rasa dengan caranya dia, pengetahuannya dia selama ini mungkin sudah banyak apa ya, kayak dia tuh gini nih, udah ngerti siapa kamu gitu ya. Jadi dia bakal lebih bisa menghandle gitu ya nanti hubungan ini, apalagi mungkin dia tahu kamu sudah punya pasangan. Jadi dia di sini ngerti, yang penting dia diberi kesempatan untuk kembali sama kamu. Gitu ya. Dia punya rencana, bukan kamunya doang yang kuat untuk ngelupain dia, tapi dia juga kuat buat bisa masuk lagi di dalam hubungan ini gitu loh ya. Karena dia sayang sama kamu, malah di situ deh Hierophant di situ dia kepingin banget adanya terjadinya pernikahan gitu loh ya. Nggak apa-apa mungkin di bawah tangan atau gimana, tapi dia merasa jauh lebih baik saat bersama dengan kamu gitu. Walaupun sebetulnya dia juga di sini kekurangan loh soal finansial, kesusahan soal finansial atau pekerjaan. Tapi kayak gini teman-teman, yang jelas biarkanlah gitu ya itu berjalan dengan seperti apa adanya. Nih orang yang konyol seperti ini ya. Jadi dia masih ngarep aja, nanti dia akan mungkin ngasih chat sama kamu atau telepon gitu ya, dia bilang nggak apa-apa itu uang, soal urusan gampang, yang penting hubungan kita jangan terlepas nih, kayak gitu ya. Dan ini nanti dia akan tunggu-tunggu di mana kamu ngerespon gitu kalimat tersebut ya. Dia sebetulnya pengen punya rencana gitu ya, rencana dia udah mateng gitu. Kalaupun dia ditolak, aku ngerasa dia bakal mengalami banyak kesulitan ya. Dia akan banyak mendatangi tempat-tempat penyembuhan, itu yang aku lihat, dan akan banyak mengeluarkan biaya juga karena susah banget loh buat ngelupain kamu ya. Kalau kamu kaya raya udah pasti kamu dikejar-kejar. Kalau kamu nggak punya uang, wow, apa yang dikejar? Pasti ada. Apa itu? Dia pengen keturunan dari kamu, berarti di sini nafsu ya. Aku ngerasa mungkin kalian juga apa sudah punya apa ya namanya, keturunan, atau karena anak inilah dia akan terus mencari kamu, atau memang dia pingin minta sesuatu dulu dari kamu baru kamu boleh pergi dari dia ya. Yang jelas dia nggak akan berhenti berusaha teman-teman ya. Dia bakal caper terus karena emang dia juga nafsunya tinggi di sini ya. Ada Knight of Wands, dia punya cinta yang cukup membara. Kalau aku lihat tuh kayak menggebu-gebu banget loh sama kamu, dan ini yang membuat dia nanti kayak kalap gitu loh. Ngerti nggak sih, dia bakal ngelakuin sesuatu yang bisa mewujudkan keinginannya ini menjadi nyata bersatu dengan kamu ya. Tapi apakah itu akan berhasil yang dia lakukan ini terhadap kamu? Three of Wands, sampai kapanpun dia bisanya cuma nunggu karena pintunya sudah mungkin tertutup dan kapal itu sudah tidak kembali lagi kepada dia ya. Kamu sudah berubah haluan, ataupun juga mungkin ya ini tangan Tuhan yang menyelamatkan kamu. Aku sih ngerasa gitu ya di sini. As of Pentacle, tahun ini adalah tahun kesuksesan kamu, tahun keberhasilan kamu. Mungkin orang ini sudah banyak memberikan kamu kesusahan, kebangkrutan lah intinya semua ya, secara mental brutal banget dihabiskan semua. Dan kali ini adalah
waktunya kamu melakukan perubahan gitu ya. Dan yang terjadi dia nggak bakal sih bisa move on dari kamu, dan nanti kamu juga akan mendengar banyak kehancuran ya, banyak kehilangan dari dia, dan itu mungkin bukan dari orang lain melainkan dia akan terus mencoba berkomunikasi dengan kamu ya, untuk bisa menyampaikan terus kondisi-kondisi dia, dan nantinya kamu pun juga akan melepaskan dia dengan sendirinya. Karena kamu ngerasa apa? Ngerasa sering dimanfaatkan gitu loh. Iya, tapi beberapa dari teman-teman mungkin tidak ada yang setuju, tapi beberapa dari teman-teman di sini aku dapetin kartu Wheel of Fortune, artinya banyak yang selamat dari hubungan cinta segitiga yang mungkin terlalu banyak menguras energi dan juga materi, sehingga membangkitkan kamu untuk mengambil langkah yang tepat gitu ya di tahun 2025 ini untuk berada di jalan yang benar gitu loh. Kalau kamu laki-laki ya, kamu pingin punya pasangan lebih, kamu harus kuatkan dulu materi gitu. Jadi kamu tidak mempermainkan perasaan wanita. Jadi kamu benar-benar sungguh-sungguh berniat gitu ya, untuk ya memang kalau memang tujuannya untuk ibadah ya, Tuhan pasti bakal memberikan jalan buat kamu bisa berjodoh dengan orang tersebut. Tapi kalau kamu perempuan, ya itu kan bagaimana dia laki-lakinya ya. Tapi aku lihat memang dia masih suka. Tapi di sini tidak ada kekuatan finansial. Nah, ini nih yang perlu disadari beberapa dari teman-teman mungkin yang sudah ingin menutup hubungan yang seperti ini, harus fokus, banyakin ibadah. Godaannya datang dari nafsu memang, tapi semua itu bisa kamu handle ya, dengan cara kamu selalu inget apa sih yang udah dia kasih ke kamu. Kalau dia banyak ngasih, oke. Kalau dia nggak banyak ngasih, berarti itu tandanya kamu sudah dapet peringatan ya. Nah, hati-hati gitu, kamu nanti bisa lebih bangkrut lagi tahun ini. Jangan sampai kalau kamu semua sudah ada yang putus dari bulan Desember, November tahun 2024 kemarin, jangan lagi menerima energi mantan dulu. Untuk sementara selama 2 bulan ke depan ataupun juga lebih ya. Aku sih ngerasa sampai bulan Aries gitu. Nanti kamu akan melihat, mendapati seseorang ini akan mendapatkan banyak kepedihan ya. Mungkin ada beberapa dari mereka yang jahat gitu ya, yang tidak konsisten gitu di dalam hubungan. Nanti kamu akan melihat banyak kegagalan yang dia jalani, dan kamu akan diberikan keberuntungan untuk mendengar atau menyaksikannya tentang perjalanan hidup dia ya. Kamu akan melihat dia kayak gimana susahnya, gimana jatuh bangunnya buat lepas dari kamu, terutama juga untuk kemakmuran hidupnya dia sendiri. Ya, kamu memilih untuk tetap bersama dengan dia, pasti ada sesuatu ya, mungkin ada anak ataupun juga urusan yang lain. Tapi kalau kamu memilih untuk selesai, berarti ya seseorang ini tidak memberikan dampak positif apapun pada diri kamu sehingga kamu mengambil jalan tindakan seperti ini. Apapun itu ya, segera banyak berdoa, meminta petunjuk ya, banyak istighfar. Bener nggak nih jalannya, supaya kamu dikuatkan batinnya. Energi yang paling besar sih dari Sagittarius. Tahu sendiri orang Sagittarius ya, banyak sekali nyaman dengan siapapun. Orangnya terlalu friendly, tapi bukan berarti orang ini punya banyak wanita di mana-mana ya. Tapi kalau udah punya satu, dia juga orang yang sangat bertanggung jawab pada keluarganya, pada pasangannya. Ada energi dari Virgo ya, ada Leo juga, lalu Taurus, Pisces, dan Aries, Aquarius, Pisces, Gemini, Taurus, Capricorn, Libra, Capricorn, Leo, Capricorn, Virgo, dan Taurus, juga Aries. Dan kita lihat untuk inisialnya ada G, U, A, P, N, R, H, K, W,
V, M, Q, Y, C, O, B, T. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dukungannya, terima kasih supportnya. Kalian the best. Aku doain semoga selamat sampai kita tua nanti. Amin. Bye bye semua.